الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Yang mana terakhir kita ambil kemarin adalah seputar apa? Hadis dhaif, yaitu seputar hadis yang lemah. Dan sudah kita lewati 6 hukum globalnya, dilarang kita berhujjah dengan hadis dhaif yang dhaifun jiddan. Baik dalam masalah targhib wa tarhib atau yang semisalnya. Diperbolehkan kita berhujjah dengan dalil yang hadis yang dhaif kalau dhaifnya munjabir, yang bisa ditopang sehingga naik menjadi hasan li ghairih. Baik dalam masalah targhib wa tarhib atau yang lainnya. Boleh secara mutlak, perhatikan, secara mutlak kita boleh menyebutkan hadis dhaif tapi dengan catatan apa? Dalam rangka untuk menjelaskan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mutlaknya itu maksudnya semua hadis dhaif silakan sebutkan. Tapi dalam rangka apa? Untuk menjelaskan hadis itu dhaif. Hadis palsu pun boleh untuk sebutkan. Dalam muhadarah, ta'lim, enggak masalah. Tapi dalam rangka untuk menjelaskan kelemahannya dan kepalsuannya. Maka insyaallah, ayo kita lanjutkan pembahasan yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa ma udhifa lin-nabiyil marfu'u wa ma litabi'inhu wal maqtu'u. Ini pembahasan masalah marfu' dan maqtu'. Marfu' itu apa sih hadis marfu' itu? Hadis marfu' itu semua yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, mau perbuatan, ucapan atau yang semisalnya. Kalau qala Rasulullah, fa'ala an-nabiy SAW, paham ya? Rasulullah berbuat, Rasulullah berkata, marfu'. Jadi patokan antum nanti jangan keliru. Nah, barakallahu fikum, kullu haditsin sahihin marfu'un wa laisa kullu haditsin marfu'in sahihun. Paham ya? Gitu ya. Sahihun sahihan ya. Naam. Kullu haditsin sahihin marfu'un wa laisa kullu haditsin marfu'in sahihan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu kaidahnya. Jangan sampai bingung. Berarti tidak setiap hadis sahih itu marfu'. Nah, berarti enggak paham dia. Setiap hadis sahih pasti marfu'. Tapi tidak setiap marfu' itu sahih. Sekarang antum bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marfu' enggak? Marfu'. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadisnya marfu' enggak itu? Marfu', tapi palsu. Paham ya? Tapi kalau hadis sahih pasti marfu'. Paham ya? Karena disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba diulangi tadi kaidahnya, Abdurrahman. Ya, paham ya? Kullu haditsin sahihin marfu'un wa laisa kullu haditsin marfu'in sahihan. Apa maksudnya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dzakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala naw'ain min anwa'il hadits wa huma al-marfu' wal maqtu'. Al-mu'allif menyebutkan dua jenis dari jenis-jenis hadis, yaitu marfu' dan maqtu'. Kalau maqtu' itu nanti barakallahu fikum wa hidakumullah, dia beda dengan mauquf. Kalau maqtu' itu nanti di bawah mauquf tingkatannya. Nah, maqtu' itu nanti tingkatannya di bawah mauquf. Kita lihat. Wa huma al-qism ar-rabi' wal khamis mimma dzakara fil nadhm. Yang mana marfu' dan maqtu' ini adalah pembagian yang keempat dan kelima sebagaimana disebutkan dalam pantun. Pertama sahih, kedua hasan, ketiga apa? Dhaif, keempat marfu', kelima maqtu'. Wa naqul, kita katakan, innal haditsa bi'tibari man usnida ilaihi yanqasim ila salasati aqsam. Perhatian baik-baik ini. Sesungguhnya hadis ditinjau dari sudut pandang orang yang disandarkan kepadanya hadis tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Hadis ditinjau dari sudut pandang orang yang disandarkan, paham ya? Sandarkan ucapan tersebut kepadanya itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama marfu'. Paham ya? Sandarkan kepada orang tersebut, baik ucapan, perbuatan atau yang semisalnya terbagi menjadi 3. Pertama marfu'. Kedua al-mauquf. Kalau mauquf kata beliau apa? Walam yadhkurhu an-nadhim huna. An-nadhim al-Imam Al-Baiquni tidak menyebutkan dalam pantun Baiquniyahnya. Padahal mauquf ini apa? Yang sampai kepada Nanti disebutkan. Apa? Nanti disebutkan juga di kandungan. Nah, barakallahu fikum. Yang mana itu? Yang mauqufnya?
Nanti disebutkan oleh mu'alif, afwan. Nanti disebutkan juga oleh mu'alif tapi pantun yang setelahnya. Maksudnya dalam pantun di sini enggak disebutkan, di pantun setelahnya nanti disebutkan. Kita lihat. Pertama apa tadi? Marfu'. Yang kedua al-mauquf. Wa lam yadhkurhu an-nadimu huna fa sayadhkuruhu fi ma ba'd. Maksudnya apa? Mu'alif tidak menyebutkan di pantun ini, tapi nanti akan menyebutkan di setelahnya. Setelahnya ini pembahasannya masalah apa? Ada tersendiri nanti. Nah, barakallahu fikum, tapi di pantun yang ini hanya marfu' dan maqtu'. Jadi marfu', mauquf, maqtu' nanti. Yang ketiga al-maqtu'. Yang ketiga adalah al-maqtu'. Nah, al-maqtu' ini nanti biasanya sampainya apa? Sampainya kepada tabi'in. Nah, tapi kalau mauquf itu sahabi. Kalau marfu' sama Rasulullah. Paham ya? Jadi tiga ini globalnya atau biar enggak bingung memahaminya. Kalau marfu' sampai kepada Rasulullah. Mauquf sahabat. Maqtu' tabi'in sampai di bawahnya. Tabi'in dan yang di bawah-bawahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat wa takhtalifu hadhihi salasatu bi ikhtilafi muntahas sanad. Dan tiga pembagian ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan apa? Nah, barakallahu fikum akhir sanad yang disebutkan. Paham ya? Sesuai dengan perbedaan akhir sanadnya. Akhir sanadnya sampai mana gitu loh. Ujung sanadnya sampai mana? Akhirnya itu nanti. Sampai kepada Rasulullah, sampai kepada tabi'in atau sampai kepada para sahabat. Kalau sampai kepada Rasulullah berarti marfu'. Kalau sampai kepada sahabat berarti mauquf, kalau sampai kepada tabi'in berarti apa? Maqtu', gitu kan? Na'am. Dilihat dari muntahas sanad, akhir sanadnya itu. Faman tahasanaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wal marfu'. Maka hadis yang apa? Yang sanadnya berakhir sampai kepada Rasulullah, maka dia dikatakan marfu'. Intaha itu berakhir. Wa man taha ila sahabi fa wal mauquf. Dan apabila sanadnya itu berakhir kepada sahabat berarti mauquf. Wa man taha ila man ba'dahu fa wal maqtu'. Dan barakallahu fikum, dan apabila hadis tersebut sanadnya sampai kepada berakhir kepada orang yang setelah sahabat berarti siapa? Tabi'in. Dan yang setelahnya fa wal maqtu'. Wal maqtu' ghairul munqati' kama sayati. Maqtu' ini bukan munqati' lain lagi ya. Maqtu' dan munqati' ini lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maqtu' ini bukan munqati' sebagaimana akan datang penjelasannya. Mahfum insyaallah. Nah, jadi ada tiga istilah tadi ini insyaallah paham ya? Ada yang diistilahkan dengan marfu', maqtu' sama mauquf. Coba sebutkan perbedaan tiga tersebut. Coba. Antum sebutkan, Ihsan. Secara simpel aja. Apa marfu', kemudian apa? Mauquf, kemudian maqtu'. Kalau marfu' sanadnya sampai berakhir pada Rasulullah. Kalau mauquf sanadnya berakhir pada sahabat. Kalau maqtu' nah, kalau maqtu' sanadnya berakhir pada sampai kepada tabi'in dan juga yang di bawahnya. Paham ya maksudnya ya? Paham insyaallah? Nah, kalau misalkan sanadnya sampai pada atba'ut tabi'in berarti maqtu'. Paham ya maqtu' itu ya? Nah. Barakallahu fikum. Kita ambil satu dulu ya, kita ambil satu. Contohnya, fal marfu'u huwa marfu' itu adalah ma urifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Marfu' itu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun ketetapan. Jadi Rasulullah mengakui, menetapkan, diamnya Rasulullah itu dianggap menetapkan atau dianggap mengakui. Tahu ya? Nah, barakallahu fikum. Misalul qauli, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, contohnya yang qaul, yang ucapan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ucapan atau bukan ini? Ucapan. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanya saja seluruh amalan itu dibutuhkan niat. Dan hanya saja setiap orang itu akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Fa hadza marfu'un lil qaul, ini adalah contoh hadis yang marfu' berupa ucapan. Nah, wa misalul fi'li, dan contohnya perbuatan, tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa masaha 'ala khuffai, wa hadza marfu'un minal fi'li. Paham soalnya ya? Contohnya perbuatan, Rasulullah berwudu, kemudian beliau apa? Mengusap kedua khufnya. Khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Nah, barakallahu fikum, kulitnya bukan kulit apa? Bukan kulit ayam. Kulit apa antum? Kulit apa? Antum?
Kulit sapi seringnya, kulit kambing pun juga bisa. Intinya yang ma'rufnya di Yaman sana kulit sapi. Nah, bagus sekali itu ya, diusap. Dikiaskan oleh para ulama kaos kaki juga sama. Ya, karena kalau di Indonesia ma'rufnya kaos kaki. Itu dengan cara tata caranya bisa dengan dikiaskan dengan apa khuf ini, na'am. Wa hadza marfu'un lil fi'l, ini marfu' yang berupa perbuatan. Yang terakhir, wa misalu takrir, marfu' yang berupa takrir. Takrir itu pengakuan atau penetapan Rasulullah SAW. Rasulullah mengakui. Nah, qauluhu SAW lil jariyah, yaitu ucapan Rasulullah kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama, di langit. Fa aqarraha 'ala dzalik. Rasulullah mengakui dan juga apa? Barakallahu fikum, menetapkan ucapan tersebut bahwasanya apa? Nah, ternyata apa? Dia mukmin ataukah tidak dengan ucapan tadi itu. A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia adalah seorang wanita yang mukminah. Berarti kan pengakuan Rasulullah itu loh. Dengan ucapan tadi itu, ucapan seorang budak wanita. Wa hadza marfu'un min at-taqrir, ini merupakan apa? Hadis yang marfu' tapi berupa apa? Berupa pengakuan atau penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.